Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintua Rionando Butar-Butar dalam khotbah sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kalau boleh kami ada bangun dari tempat tidur kami, pergi beribadah sekolah Minggu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau isi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami persiapkan hati kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah menebus dosa pelanggaran kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Amang Sintua ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Adik-adik bisa buka Alkitabnya atau baca di running text yang ada di bawah ini adik-adik ya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Adik-adik semua, yang menjadi judul khotbah pada pagi hari ini adalah menyenangkan hati ibu. Ya, menyenangkan hati ibu. Seberapa banyak di antara adik-adik yang hari-hari ini, yang belakangan ini, yang tadi barusan menyusahkan hati ibunya, membuat ibunya marah, membuat ibunya sedih karena kelakuannya, karena suka melawan, karena suka membantah. Siapa di antara adik-adik yang seperti itu? Jika ada di antara adik-adik yang seperti itu, wah, hari ini setelah mendengarkan khotbah dari Amang Sintua, buru-buru langsung dia pulang sekolah Minggu, langsung pergi minta maaf sama ibunya. Karena apa? Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini adik-adik, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus dan dibuat judul firman Tuhan yang menyenangkan hati ibu. Kenapa menyenangkan hati ibu? Padahal secara keseluruhan dari ayat ini, dari nats ini berbicara tentang bagaimana orang yang berbahagia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berbahagia yang menyukai dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh belajar hari ini bagaimana menyenangkan hati orang tua. Yang pertama adik-adik, kita lihat di sini ketika dikatakan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah orang-orang yang mengurumun dia, yang mendengarkan pengajaran tentang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka semua terkagum-kagum terhadap Tuhan Yesus. Dan menurut ceritanya ada ibu-ibu atau seorang yang berkata, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Ya, jadi ketika mereka terus mengikuti Yesus, mereka berjalan bersama dengan Yesus, bahkan mereka juga menerima mujizat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga menikmati mujizat 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu terjadi dan mereka lihat, mereka salut, mereka bangga kepada Yesus, dan mereka sampai pada satu kesimpulan yang terjadi yang biasanya ada pada orang Yahudi. Dikatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Adik-adik, yang pertama yang bisa kita lakukan menyenangkan hati orang tua adalah menjadi pribadi yang buat bangga orang tua, menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang, pasti kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak sekolah Minggu yang bisa menyenangkan hati orang tua kita adik-adik. Ya, oh, baik kalilah si Gilbert itu, oh, pintar kalilah si Deren itu. Ketika ada orang yang memuji seperti itu, maka kita akan bisa menyenangkan hati orang tua kita. Orang tua kita akan senang mendengar pujian yang disampaikan oleh orang lain, bahwa anak kita, bahwa anaknya pintar, anaknya cerdas, anaknya baik, anaknya suka menolong, anaknya nggak pelit, anaknya suka membantu orang lain. Dan banyak lagi hal yang baik yang menjadi
kesukaan bagi orang lain dan mereka memujinya. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus dalam nats ini. Ada seorang perempuan mewakili banyak orang yang melihat dan menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu, dan mereka sampai pada satu kesimpulan dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Seorang perempuan yang dibuat bangga, dan dia mengucapkan suatu kebahagiaan adalah seorang perempuan yang mengandung dan menyusui Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik. Ini yang harus kita pelajari, menjadi pribadi yang bisa disukai oleh banyak orang. Adik-adik harus bisa menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Pribadi yang dapat membuat bangga ayah dan ibu adik-adik semua. Itu yang mau kita pelajari. Bagian yang pertama, menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati ibu kita dengan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang disukai oleh banyak orang. Menjadi pribadi yang disukai banyak orang, maka jangan buat susah orang lain, maka jangan jadi anak yang nakal, maka jangan jadi anak yang usil, maka jangan jadi anak yang suka melawan, tapi jadilah anak yang tutur katanya sopan santun. Permisi bu, permisi tulang, permisi tante, permisi om, permisi bu. Sopan santunnya kelihatan, tutur katanya. Kalau ditanya, dek, anak siapa kau dek? Anak sintua butar-butar. Itu gak bagus. Anak siapa kau dek? Anak sintua butar-butar tulang, nan tulang, amang boru, nan boru. Gitu. Harus sopan santun, menyampaikan tutur kata. Orang senang. Di mana tinggal kalian dek? Oh, di Tiban Mentaro tulang. Di mana Tiban Mentaro? Nggak tahu. Oh, itu loh yang ada pasar kagetnya itu tiap hari Kamis sampai Minggu. Oh ya, pernah aku ke sana, pernah. Kan gitu, jadi enak. Ngomongnya sopan, lembut, sehingga boleh menyukakan hati orang yang mendengarnya, dan itu memuji dan menjadi pujian bagi mereka, sehingga orang tua kita pun senang. Kalau orang lain suka, yang pertama tadi, yang kedua adik-adik, kalau orang lain saja senang, maka yang kedua orang tua kita juga harus senang dengan keberadaan kita yang baik tadi. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari dari nats ini adik-adik, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Siapa yang bisa buat bangga orang tua? Mereka yang suka baca Alkitab, mereka yang suka akan firman Tuhan. Orang tuanya pasti disenangkan. Saya sangat senang ketika anak saya Gilbert sama Deren mau baca Alkitab pagi-pagi bangun tidur. Walaupun itu bagian dari tugas yang disampaikan oleh guru agama mereka, tapi saya sedikit bangga dan senang ketika anak saya tersebut mau bangun pagi, baca Alkitab dulu baru pegang handphone. Ini sekarang yang sering terjadi, anak-anak bangun tidur langsung pegang handphone. Kami di rumah buat perjanjian, jangan kamu pegang handphone sebelum kamu baca Alkitab. Ini yang saya buat, sama istri saya buat. Dan itu ketika mereka lakukan, ya kata Deren, adik udah baca Alkitab ya, kata Gilbert lagi, abang udah baca Alkitab ya, baru mereka pegang handphone. Silakan. Itu yang kami buat. Ada kesukaan ketika anak-anaknya mau membaca, merenungkan, dan hafal ayat-ayat Alkitab. Itulah yang menjadi kesukaan bagi seorang ibu, bagi seorang orang tua. Karena itu adik-adik, melalui renungan khotbah pada hari ini, mari kita boleh belajar menjadi pribadi yang disenangi oleh banyak orang, sehingga dengan disenangi oleh banyak orang, dipuji, dan itu menyenangkan hati orang tua kita. Tidak hanya bagi orang lain, yang kedua, kita juga menyukakan hati ibu kita dengan perilaku kita yang baik di rumah, boleh menyenangkan hati mereka. Yang ketiga, kita menyenangkan hati orang tua kita karena kita suka mendengarkan firman Allah, membaca Alkitab, dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sehingga orang tua kita disenangi dengan apa yang kita lakukan. Adik-adik semua, yang menjadi ayat hafalan buat kita pada pagi hari ini, saya ambil dari Amsal 23 ayat 25, nanti bisa baca di sini dan dihafalkan nanti sama guru-guru sekolah minggunya. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Luar biasa. Biarlah ayah dan ibumu bersuka cita dengan perilaku kita, mereka bersuka cita. Adik-adik yang mendengarkan khotbah hari ini di sekolah minggu, mari buat orang tua kita bersuka cita, bangga dengan kita. Biar mereka beria-ria, ibu kita yang melahirkan kita beria-ria, disenangkan
karena perilaku kita, karena banyak orang yang memuji kita, karena kebaikan kita, sehingga mereka boleh menjadi senang dan bersuka cita. Dan adik-adik boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi teladan bagi orang lain. Amin adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, anak-anak yang tunduk, anak-anak yang manis tutur katanya, anak-anak yang boleh bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang tua kami, ibu kami disenangkan oleh perilaku kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.